yaitu tentang kanal ion dan asetilkolin dan GABA ya. Baik, reseptor, kita mulai dengan reseptor kanal ion. Reseptor kanal ion atau disebut juga ligand gate ion channel disebut juga sebagai reseptor ionotropik. Reseptor ini merupakan suatu glikoprotein ya yang melintasi membran sel. Nih kalian lihat di sini glikoprotein ya, dia melintasi membran sel ya. Terdiri dari berbagai subunit nih, ada alfa, gamma nih. Ada di sini alfa lagi. Nah, di sini dia melintasi membran sel. Jadi disinilah namanya ionotropik, tempat tempat apa namanya keluar masuk ya berbagai ion. Contohnya apa? Ion, ion yang dinamakan ion Cl- ya kan. Kemudian Na+, ya. Lalu apa lagi? K+ ya. Kalau ion itu ada muatannya ya. Ada muatannya, dia elektropositif atau elektronegatif. Jadi dia melintasi membran. Nah, dia kan terdiri dibangun oleh beberapa subunit ya. Nah, dia bisa posisi terbuka ya, teraktivasi, dia akan terbuka untuk memungkinkan ion-ion keluar masuk ya dari sini karena posisi dia terbuka ya, ion masuk sini masuk. Ini kalau begini di sini adalah bagian luar ya, luar sel. Nah, ini yang dalam ya, dalam. Nanti kalau dia terbuka, ion-ion tersebut dapat melintas sini. Tapi kalau dia posisi tertutup, ya tidak bisa ion melewati channel ini. Seperti itu ya. Reseptor sudah sering kali ya, ini beberapa kali kita bahas. Nah, sedangkan ligannya sendiri, untuk dia dapat membuka, harus ditempel oleh ligan. Ya, ada posisi dia stay di sini. Nah, site of action ya, namanya site of action. Dia nempel di sini, lalu bisa reseptornya terbuka. Ya, seperti itu. Dia merupakan satu kanal atau pori ya, porus itu pori, tempat rembes ya, porus gitu kan. Nah, berada dalam 3 kondisi, dia bisa teraktivasi sebagai respon terhadap ligand spesifik. Jadi, kalau ada neurotransmitter, bukan cuma neurotransmitter, tapi juga obat yang bisa menempati di sini kalau dia cocok, dia menempati. Nah, dia bisa kompetisi ya. Kompetisi menempati ini sehingga neurotransmitter tidak bisa menempati dan channel ini menjadi tetap tertutup misalnya. Seperti itu kerja obat itu. Jadi site of action-nya di tempat ion tersebut, di tempat ion apa neurotransmitter melekat di sini misalnya kan, ada di sini juga dua, bisa juga dia dua itu ya. Nah, di sini kalau seandainya ditempel oleh neurotransmitter dia bisa membuka ya. Tapi kalau dia juga bisa tempatnya ini cocok untuk compound tertentu yang dari obat ya. Bisa juga compound nempel di site of action-nya ya di permukaannya sehingga channelnya tetap tertutup atau dia tertutup. Kalau obat sudah nempel di sini, maka otomatis neurotransmitter tidak bisa nempel ya, tidak bisa berikatan gitu kan di situ di site of action-nya. Eh, jadi fungsi dia memungkinkan ion melalui membran yang semula impermeable. Kalau tanpa poros atau pori ini, membran ion-ion itu tidak bisa masuk karena di lapisan luar membran sel itu dilapisi oleh fosfolipid ya, lipid bilayer sehingga dia tidak bisa menembus masuk ke dalam sel, harus ada porinya. Nah, sedangkan neurotransmitter apa yang bisa menempel itu spesifik tergantung reseptornya. Kanal ion ini kan keseluruhannya ya
dia dinamakan reseptor, ya, tempat menempelnya neurotransmitter. Neurotransmitter yang bisa landing atau berikatan di site of actionnya, di site-nya lokus-lokusnya itu, nah itu tertentu, tidak semua. Ya, asal ada tempat dia menempel harus cocok. Seperti kunci dan anak kunci gitu ya. Jadi dia harus cocok, tidak bisa tersembarangan. Cocok gitu, dia harus cocok. Ya, misalnya ion channel yang hanya ada yang tempatnya hanya bisa ditempati oleh asetilkolin, ada yang bisa ditempati oleh GABA gitu kan. Jadi selektif itu namanya dia selektif ya. Contoh reseptornya ada reseptor asetilkolin nikotinik, reseptor GABA, reseptor glutamat, reseptor serotonin, ya itu contohnya. Nah, reseptor asetilkolin nikotinik dalam susunan saraf pusat asetilkolin dibuat oleh saraf yang badan selnya terdapat pada batang otak. Jadi sintesa daripada neurotransmitter ini bisa di otak ya atau di dalam presinaptik presinaptik dari jadi sebelum sinaps ya. Apa itu sinaps? Masih ingat? Masih ingat nggak? Saya beberapa kali menggambarkan soal sinap, presinap, postsinap. Apa itu sinap? Kenapa harus ada sinap gitu ya? Atau dinamakan juga junction ya. Masih ingat nggak? Presinap, postsinaptik. Nanti diulang deh kalau gitu ya. Asetilkolin bereaksi terhadap sistem saraf pusat maupun sistem saraf otonom di perifer. Ya, merupakan neurotransmitter utama di ganglion. Ganglion artinya apa? Pertemuan sel saraf ya. Asetilkolin juga merupakan neurotransmitter utama pada saraf motorik ya di junction. Jadi dia gunanya untuk pergerakan ya. Nah, ini jenis-jenisnya kalau secara definisi neurotransmitter senyawa endogen ya, senyawa organik endogen pembawa sinyal di antara neuron sehingga terjadi komunikasi antar sel saraf. Jadi sel saraf sendiri ya, semua tubuh kita sel-selnya itu tersambung dengan sel saraf. Salah satu contoh sel saraf otot misalnya kan, sel saraf otot. Dia tersambung dengan apa? Saraf ini. Ini kan ujung-ujung saraf ya. Nah, sambung nih. Nah, tapi dia tidak menempel karena masih ada celah. Celahnya itu ini kan ini ya, tadi saraf ya. Nah, celahnya inilah dia tidak menempel langsung, menempel gitu yang disebut dengan sinaps ya. Sinaps. Nah, contohnya misalnya di sini ada otot, di sini ada saraf ya. Ini, nah ini celah, namanya sinaps. Kalau sebelum celah namanya presinaps. Presinaps ya. Nanti lihat ada gambarnya ya. Kalau setelah celah di otot ini namanya postsinaps ya. Postsinaps seperti itu. Jadi baik dari otot maupun apa lagi? Jantung, semuanya berhubungan dengan saraf karena pusat kendali diteruskan melalui sel saraf yang berasal dari otak ya. Jadi semua organ-organ, semua jaringan-jaringan itu ada sel saraf. Nah, di presinaps ini biasanya terjadi sintesa neurotransmitter ya. Neurotransmitter dicadangkan di sini ya, ada vesikel-vesikel
ada atau granul, ada yang nyebut granul, ada yang nyebut vesikel ya, bola-bola gitu yang isinya neurotransmitter, macam-macam isinya. Nah, ketika ada impuls atau rangsang, maka vesikel ini mendekati membran, ya. Kemudian dia melepaskan neurotransmitternya. Dia melakukan vesikularisasi, artinya dia melebur dengan membran ya. Ya, misalnya seperti ini ya, sinapsnya ya, kalau kita zoom. Nah, dia kan tadinya dalam vesikel nih. Nah, dia melebur nih dengan membran ya. Melebur bukan cuma satu ya. Nah, dia keluar nih ya. Ini umpamanya ujung saraf. Di presinap. Presinap ini kemudian neurotransmitternya dilepaskan. Keluarlah di sini. Nah ya, di sini keluar. Tadinya ada di dalam granul atau vesikel di sini. Di apa nih? Di saraf presinaptik ya. Kemudian dia akan ditangkap oleh eh, di otot misalnya. Ini kan dia mensaraf di otot. Dia si tadi nih bulatan-bulatan nih neurotransmitternya ini akan menempel di tadi ya. Ada tempat landingnya dia di reseptor. Reseptor sehingga dia menimbulkan rangkaian reaksi biokimiawi ya. Seperti itu. Kira-kira neurotransmitter seperti itu. Nah, jumlah neurotransmitter dalam tubuh juga tidak boleh berlebihan ya. Harus optimal karena jika berlebihan akan menimbulkan juga penyakit. Ya, jadi neurotransmitter yang telah dibentuk atau ada di dalam sinaps itu, dia akan di reuptake atau dimasukkan kembali. Yang tadi, misalnya udah terbentuk neurotransmitter, udah keluar nih dari presinaps, ya sudah keluar udah banyak di sini. Tapi ternyata kelebihan, ya kan? Kelebihan dia keluarnya banyak, terlalu banyak. Nah ini akan terjadi reuptake oleh transporter, ya untuk dia dimasukkan kembali, dibawa kan dia nggak bisa masuk sendirinya ya, dibawa masuk kembali ke presinap untuk digunakan pada saat yang diperlukan. Istilahnya itu mungkin seperti recycle ya. Nah, ada juga yang didegradasi, dihancurkan ada. Ya, dia berubah menjadi bentuk lain. Kalau yang dia masuk ke dalam ini transporter ya, kan molekul protein yang ada di sini nggak bisa langsung masuk ya. Dia harus ada yang bawa melalui transporter namanya ya. Ini ada transporter di sini dibawa, bisa masuk lagi ke sini untuk digunakan kembali itu ya tentang penggunaan kembali neurotransmitter. Nah ini ada de- ada beberapa macam ya neurotransmitter, ada asetilkolin, ada serotonin, ada norepinefrin, ada glutamat, ada GABA ya. Nah masing-masing ini mempunyai peranan tertentu ya. Nanti kalian mendalami ya. Contohnya untuk norepinefrin, epinefrin menyebabkan apa? Denyut jantung ya. Denyut jantung pada jadi pada maksudnya pada misalnya di IGD gitu kan. Dia udah shock, pasiennya diberikan epinefrin gitu untuk karena epinefrin bisa merangsang kontraksi otot, merangsang saraf otonom seperti itu. Nah, ada juga neurotransmitter yang berkaitan dengan mood ya. Mood artinya kesenangan, serotonin, terus dopamin seperti itu. Ada. Kemudian ada yang kaitannya dengan gerakan ya. Contohnya apa? Ada kaitannya dengan asetilkolin. Asetilkolin bisa untuk memproduksi HCl. Jadi kalian dalami lagi di sini nanti fungsi-fungsinya. Untuk tugas satu udah dikerjakan. Untuk tugas satu udah dikerjakan belum? Sudah, Seperti Bu. apa itu? Sudah ya. Nah Iya. ini tugas tugas kedua kalian dalami tentang neurotransmitter ya.
macam-macam neurotransmitter nanti dibagi aja ya. Sama modelnya seperti tugas satu tadi dijadikan satu ya, satu PPT. Oke. Nah, tadi saya bilang kalau untuk neurotransmitter itu ada, dia tidak boleh kelebihan, dia disintesa oleh satu enzim ya. Contohnya kalau asetilkolin disintesa dari kolin dan asetil koenzim A. Dengan bantuan kolin asetil transferase dirubah menjadi asetilkolin ya. Ini proses sintesanya. Ini berlangsung di mana? Di presinaptik. Setelah dia keluar di celah sinap atau junction tadi, kalau dia kelebihan dia akan didegradasi ya, dipecah ya menjadi kolin dan asetat. Oleh enzimnya oleh apa? Kolin esterase. Ini terjadi proses pemecahannya kolin dan asetat. Ini terjadi di celah sinap ya, yang tadi yang Ibu terjelaskan. Asetilkolin disintesis dari prekursornya kolin dan koenzim A. Setelah dilepaskan dari junction aktif, asetilkolin akan didegradasi oleh asetilkolin esterase menjadi kolin dan asetat ya. Nah, obat-obat yang beraksi langsung pada reseptor asetilkolin, contohnya antagonis reseptor asetilkolin, rocuronium, digunakan sebagai muscle relaksan atau muscle relaksan ya. Ada lagi contoh lain, GABA, contoh obatnya gabapentin untuk kasus nyeri neuropati. Rocuronium digunakan pada, nah kita akan bahas juga ini mengenai sistem pergerakan rangka gitu kan, kemudian mekanisme kontraksi dan relaksasi otot dan massa relaksan. Nah, sistem neuromuskular, sistem bagaimana sistem neuromuskular itu bekerja? Dia akan berasal dari ini dulu ya, dia berasal dari rangsang atau sensor. Tubuh kita kan punya indera-indera ya untuk menangkap rangsangan atau sensor. Rangsangan itu masuk berupa impuls yang akan diteruskan oleh apa? Neuron, ya. Rangsangan dengan nah ini jadi rangsangan yang kita terima, misalnya kita terluka atau kena benda panas, kemudian akan disampaikan ke sistem saraf pusat, ya, ke otak dan sumsum tulang belakang. Diteruskan ya melalui tadi depolarisasi neuron sehingga kejutan-kejutan itu kan berupa impuls ya, impuls atau kejutan listrik itu akan sampai ke susunan saraf pusat. Nah, dari situ otak akan nah itu yang kita berjalan di sini adalah saraf sensorik ya, atau disebut juga saraf aferen, bagian saraf tepi yang membawa sinyal ke pusat. Nah, dari pusat lalu dibawa oleh saraf motorik ya, dibawa ke organ. Kalau di perintah dari otak yang bekerja misalnya ke jantung, maka terjadi misalnya dilatasi atau konstriksi otot jantung ya, detakan. Nah, otot polosnya itu mengalami apa? Denyut misalnya, denyutnya bertambah atau berkurang gitu kan. Kalau misalnya kita dikejar-kejar anjing, ya, berarti kan responnya takut, berdebar-debar, ya kan? Di samping itu kita juga lari, ya. Jadi dia ada dua nih, ke otot polos, jantung berdebar-debar, ya kan? Takut. Kemudian juga dia ke motorik, otot rangka. Berarti perintah untuk lari misalnya, atau menepis si apa hewan itu kan, tangannya gitu kan. Nah, saraf yang membawanya itu saraf motorik bisa ke saraf otonom dan saraf somatik. Kalau saraf somatik itu di otot rangka, nanti kita lihat perbedaannya antara saraf otonom dengan saraf somatik. Ya. Untuk saraf motorik atau rangsang dari sumsum tulang belakang atau
otak itu dinamakan saraf eferen. Ya. Kan A duluan nih. Abjad kan A duluan, berarti yang masuk A duluan, aferen. A ada setelah yang keluar dari otak itu berarti eferen. Ya, itu biar mudahnya seperti itu. Saraf eferen bagian dari sistem saraf, tepi yang membawa sinyal dari saraf pusat dan kelenjar. Saraf otonom. Saraf otonom di otot polos atau otot jantung itu saraf yang bekerja secara tidak sadar, itu otomatis bekerja. Misalnya denyut jantung, terus di pulmonari, di paru-paru, dia mengembang, mengempis, nggak ada yang perintahkan, ya. Dia bekerja secara terus-menerus. Di usus kita juga bekerja, di ginjal, juga dipersarafi, semua organ dipersarafi. Itu bekerja secara otonom, otomatis, otonom. Tapi kalau saraf somatik, dia bekerja di bawah kesadaran atau perintah dari otak. Ketika ada perintah baru, kalau saraf otonom kita tidak sadar bahwa di dalam organ-organ kita sedang melakukan suatu pekerjaan, tapi manusia sendiri nggak sadar ya. Nah ini bahwa ada suatu kegiatan ya yang sibuk di dalam tubuh kita. Tipe-tipe jaringan otot. Nah, untuk otot jantung dan otot polos itu tadi sarafnya otonom ya, otonom. Sedangkan otot rangka sarafnya saraf somatik, motorik. Nah, ini bentuk selnya itu berserat memiliki satu inti. Sama, ini otot polos dan ini sama-sama memiliki satu inti, tapi si otot polos berada di tengah. Ya, kalau bedanya dengan otot jantung, otot polos itu dia tidak berserat. Kalau otot jantung masih memiliki serat. Hmm. Sedangkan otot rangka atau saraf motorik dia melekat pada tulang. Nah, lihat di sini intinya cuma satu. Kalau ini banyak kan intinya ya. Sarafnya itu juga berserat. Ya, saraf otot berserat memiliki banyak inti dan dipersarafi oleh motorik. Nah, sistem otot rangka adalah sistem tubuh yang memiliki fungsi untuk gerak, menyimpan glikogen dan menentukan postur tubuh. Fungsi utama otot kontraksi. Jadi otot itu bekerja secara kontraksi dan relaksasi. Pada saat dia menghasilkan gerakan atau membangkitkan gerakan, dia pada fase kontraksi. Artinya mengkerut kontraksi. Kalau relaksasi itu dia eh, kembali ke panjang semula. Ya, relaksasi. Nah ini secara struktur otot langka seperti ini. Dia melekat dengan tendon di rangka. Kemudian juga dia ada bundel serabutnya. Di dalam bundel ada aktin dan miosin. Ya, jadi otot rangka itu eh, ada tendonnya juga. Kemudian tuh masing-masing ada vesikulus. Dia bundel serabut. Serabut ada miofibril. Miofibril terdiri dari aktin dan miosin. Kalau sarkolema pada membran terdapat reseptor asetylkolin. Nah, pada sarkolema terdapat eh, ini asetylkolin dan kanal ion. Pada miofibrin serat otot mengandung filamen-filamen, yaitu filamen aktin dan miosin. Filamen kita lihat lagi ya bagaimana otot bekerja. Nah, di sini ya ada neuromuscular junction atau sinaps ya, tempat sinaps tuh. Nah, ini antara akson ujung saraf dengan otot yang tendon tadi ya, itu ada celah. Nih, lihat nih. Nah, celah dia nggak nempel, dia ada celah. Nah, pada ujung akson itu dinamakan presinaptik. Disitulah banyak granul-granul atau vesikel yang berisi neurotransmitter. Kemudian pada otot itu yang dinamakan postsinaptik ya. Nih tulisannya postsinaptik. Di ini presinaptik. Nah, sinapnya yang mana? Ya ini celahnya ini tadi. Ini celahnya ini nih.
sinaps. Nih celahnya nih ya kan. Dia ada celah. Nah, di dalam ototnya dinamakan prosinaptik. Sinap artinya dia celah tempat merambatnya impuls, ya, impuls elektrostatik ya, karena pada umumnya rangsangan dibawa secara elektrostatik ya ke berbagai organ. Ini namanya apa sinapnya ini? Dinamakan juga neuromuscular junction. Muskular artinya otot dan neuron. Jadi di sini ada junction atau celah ya. Adalah daerah pertemuan antara sel saraf dan sel otot di mana terjadi pelepasan asetilkolin ya dari sel saraf ke otot. Seperti itu ya. Sama tadi saya sudah jelaskan mengenai junction atau presinaptik, postsinaptik. Nah, ini asetilkolin. Asetilkolin dibuat dari apa? Kolin dan asetil koenzim A. Lalu terbentuk kolin, masuk, dia keluar melalui di vesikel ini terjadi vaskularisasi keluar di sinaps, sinaps atau neuromuscular junction tadi ya. Lalu setelah itu bagaimana? Si asetilkolin yang merupakan neurotransmitter dia bisa nempel di tempat yang cocok reseptornya ya. Lalu menimbulkan serangkaian reaksi biokimiawi. Seperti itu, misalnya gerakan karena dia nempel di otot. Ini terjadi gerakan ya. Gerakan si otot-ototnya mengkeret gitu kan, mengkeret atau kontraksi ya. Asetilkolin neurotransmitter zat kimia yang dilepaskan oleh ujung sel saraf. Fungsinya apa? Komunikasi antar sel atau neuron. Jadi dia merupakan penerus penerus impuls atau sinyal ya dari satu neuron ke organ atau dari neuron satu ke neuron yang lainnya ya seperti itu. Nah, mekanisme kontraksi dan relaksasi. Pertama, ini mekanisme kontraksi. Satu, asetilkolin dilepaskan oleh ujung sel saraf di neuromuscular junction sehingga jadi perbedaan muatan. Nah, ini di sini ya kita lihat di atas bahwa di sini ada vesikel-vesikel yang mengandung asetilkolin, dia karena ada rangsang terutama dipicu oleh rangsang ya atau kemudian dia keluar ke memproduksi asetilkolin dan dia nempel di reseptor ya, reseptor asetilkolin di sini nih yang coklat nih ya. Nih asetilkolinnya nempel di sini lalu dia mempengaruhi kanal CA ya. Dia mempengaruhi kanal CA sehingga kalsium terbuka. Ya, kalsium terbuka masuk ke dalam otot. Kalsium inilah yang menyebabkan serabut-serabut ya perbedaan kalsium ini kan terjadi perbedaan muatat ya karena kalsium 2 plus ya masuk ke dalam sel menyebabkan pelepasan ion Ca. Pelepasan ion Ca menyebabkan aktin melekat pada miosin sehingga terjadi kontraksi otot ya. Komulasi Ca dalam waktu tertentu akan berkurang sehingga aktin dan miosin terlepas. Gini nih mekanismenya ya, kalau saya jelaskan secara ini ya. Bentar. Nah, ini kan ada filamen atau sel serabut yang tebal, yang di tengah namanya miosin. Yang serabut tipis yang double seperti double helix ini namanya aktin. Jadi sebenarnya bentuknya itu seperti ini ya. Di sini ada, nih ya, saya gambarkan. Ini kan arahnya beda nih. Arahnya beda nih ya. Sebenarnya bentuknya gini nih. Di tengah, misalnya kan, di sini kan ada aktin ya. Nah, di sini ada aktin. Nih, contohnya dia kan double helix di sini. Nih ada aktin. Saya gambar di kecil-kecil aja ya. Nah, di sini juga ada aktin. Tipis ya, serabut tipis. Ini yang seperti double helix ya. Jelek di double helix saya. Ini ada, eh, ini. Ini ada aktin lagi di pinggirnya. Nah, di tengah ini ada miosin.
Miosin dalam keadaan relaksasi. Dia kan punya ujung-ujung yang seperti pengayuh ya di atasnya ya. Nah, dia dalam keadaan relaksasi. Ini ada ininya ya, bonggolnya gitu kan. Nah, ini ada bonggolnya. Yang di bawah juga ada nih. Di bawahnya ada juga aktin tengah ya. Nah, kemudian di sini juga ada miosin di bawahnya. Di sini ada miosin. Nah, ketika ada pemicu atau kalsium, si kayuhnya ini pada nempel ke sini, ke atas. Ini ke atas, nempel. Ini ke bawah juga nempel. Ini nempel ke sini, ya. Ini nempel ke sini pada saat kalsium. Nah, ini nempel ke sini. Ada lagi yang nempel ya kan, misalnya nempel ke sini. Ini pada saat ada kalsium ya. Kemudian miosin ini narik ini ke tengah ya. Tadinya kan panjang serabut ototnya ya, panjangnya segini kan. Ini si aktinnya itu ketika ada kalsium ini ditarik ke tengah, jadi dia bergeser ke tengah sini ya, bergeser jalan dari sini ke tengah. Tadinya kan dia panjang, dia dalam satu sarkomer itu dia panjang. Ketika ada dilepas kalsium, si kayuhnya ini naik nempel ke aktin, dia narik narik gitu, narik yang di sebelah kiri narik ke tengah, yang di sebelah kanan juga narik ke tengah. Jadi lama-lama ya pada saat ada kalsium, lama-lama ininya di tengah, apanya? Aktinnya udah di tengah nih, pendek ya kan? Dia serabut ototnya menjadi pendek. Pendek mana ini sama ini? Karena ditarik-tarik ke tengah sama si miosin ya. Jadi dia sependek ini. Berarti dia mengalami kontraksi. Nah, suatu ketika kalsiumnya udah berkurang, ya, kalsiumnya itu udah berkurang nih, maka si ini yang narik-narik ini lepas. Dia minggir lagi, si aktinnya minggir lagi ke samping-samping. Itu terjadi fase relaksasi. Seperti itu. Kalau kalsiumnya sudah berkurang. Ada lagi kalsium ditarik lagi ke tengah, memendek seperti ini. Kalau ini kan memanjang posisinya udah lepas nih dari tarikannya ya. Udah lepas jadi dia posisinya relaksasi karena ketiadaan kalsium. Seperti itu. Ya, paham ya? Jelek sih gambarnya. Seperti itu. Jadi dia mengkeret ya karena ditarik ke tengah ininya. Si filamen aktinnya ditarik ke tengah oleh siapa? Oleh miosin. Miosin naik ke atas nempel ke sini. Kalau ini fase relaksasi dengan ketiadaan kalsium. Seperti itu. Jadi begitu gerakannya. Kontraksi otot. Ya. Nah ini ada peranan muscle relaksan. Kita waktu itu pernah membicarakan ini nggak sih ya? Obat bius pernah nggak ya? Pernah ya. Kan ada tuh kemarin fase pre-medikasi assessment ya kan, kemudian fase pemberian obat, masih ingat yang itu? Kemudian masuk fase induksi ya. Nah, obat-obatan yang diberikan setelah asesmen itu untuk ada obat untuk muscle relaksan, untuk melemaskan otot ya. Contoh yang mudah dipahami ini pada kasus intubasi endotrakeal ya. Tindakan intubasi atau memasukkan selang ya dari mulut ya ke paru-paru yang bertujuan jadi si paru-parunya langsung terekspos dengan oksigen gitu. Kalau otot-otot di leher itu kaku, itu akan sangat sulit dan menyakitkan. Oleh sebab itu diberilah rocuronium ya. Tindakan medis berupa memasukkan intubasi dipakai pada saat tindakan medis ya. Memasukkan tabung endotrakeal melalui mulut atau hidung untuk menghubungkan udara luar dengan kedua paru. Tujuan masker relaksan memberikan efek relaksasi pada otot rangka selama pembedahan.
seperti itu. Premedikasi apa? Antiemetik. Dikasih dulu supaya nggak muntah-muntah pada saat dimasukkan selang. Ya, kemudian ada analgesik ya, kemudian ada anestesi pada saat anestesi seperti itu ya untuk penggunaan masa relaksan ya supaya tidak terjadi kontraksi otot kan sangat sulit kalau ada kontraksi itu kayak apa namanya ya, masuk ke tenggorokan kontraksi tapi dibandingkan tenggorokannya tuh lemes ya nggak kenceng gitu kalau kontraksi itu kan kenceng ya otot-ototnya sakit ya kalau dia lemes pada saat memasukkan selang itu akan lebih mudah ya. Nah ini masa relaksan obat pelumpuh otot, obat-obat yang merelaksasi otot skelet atau rangka. Ya, ini obat-obatnya. Nah, ada onsetnya, mulainya berapa menit dia bekerja ya, onset. Apakah kurang dari 1 menit atau setelah 2 menit diberikan obat ya. Lama kerjanya ada yang singkat, ada yang sedang, ada yang panjang. Nah, obat-obat ini juga bekerja secara depolarisasi. Depolarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang menjalankan rangsang atau keterbalikan dari proses polarisasi. Sehingga pada keadaan ini muatan lebih negatif pada sisi luar ya. Sedangkan muatan yang lebih positif berada di dalam. Nanti kita lihat ya. Bagaimana itu non depolarisasi. Nah, contohnya seperti ini ya. Ketika ada reseptor yang untuk gerakan Acetylcholine ya misalnya nih reseptor. Nah, reseptor. Ini kan ada tempat duduknya ya, tempat duduknya. Tempat duduknya acetylcholine. Kita ambil contoh ya. Nah, supaya dia menimbulkan efek farmakologis gitu kan. Dia nempel di sini, ya kan? Nah, nempel di reseptornya. Dia kan akan menimbulkan apa? Keluarnya kalsium, masuknya natrium. Karena konsentrasi natrium di luar sel itu lebih tinggi daripada di dalam sel. Sehingga di dalam muatan sel ini terjadi elektropositif ya. Jadi sel-selnya lebih elektropositif. Nah, ini contoh obatnya seperti itu. Nanti ini kaitannya dengan uh, depolarisasi dan non depolarisasi aja. Kalau dia satu reseptor misalnya acetylcholine diduduki oleh reseptor itu dia menimbulkan efek. Tapi ada obat yang analog ya mirip mirip dengan dan dia bisa cocok di site of action acetylcholine, ada yang nempel di situ. Sehingga si acetylcholine ini reseptor acetylcholine tidak bisa ditempati lagi. Ya, itu dinamakan non polarisasi ya, non depolarisasi. Kerjanya seperti itu. Ada juga obat-obat yang kerjanya dia nempel di satu reseptor. Dia menimbulkan efek. Tapi dia jenuh, dibuat jenuh ya. Obat-obatnya itu diberikan banyak gitu kan, dibuat jenuh sehingga si reseptor ini juga lama-lama nggak sensitif ya. Dia terjadi desensitasi ya reseptornya. Sehingga dia walaupun ditempati dia tidak akan menimbulkan efek metabolik gitu ya. Seperti itu. Jadi ada yang nempel di reseptor, ada yang menimbulkan efek, ya, ada yang bersifat kompetitif sehingga dia ketika nempel itu si asetilkolin tidak bisa lagi nempel karena sudah diduduki tempatnya. Tapi ketika dia nempel di situ dia tidak menimbulkan apa rangkaian reaksi biokimiawi, dia cuma nempel ngeblok gitu sehingga si asetilkolin tidak bisa nempel. Ada yang seperti itu obat-obatannya ya. Nah, ada juga yang menduduki reseptor, dia menimbulkan efek tapi terlalu banyak ya, sehingga reseptornya terjadi desensitisasi reseptor. Seperti itu. Ya, untuk depolarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang menjalankan rangsang. Ya, keterbalikan dari proses polarisasi. Sehingga pada keadaan ini muatan lebih negatif pada sisi luar.
membran, sedangkan muatan positif berada pada sisi dalam. Kita lihat nih ya, mana ya? Nah, ini golongan obat nih ya, seperti ini mana sih? Oh, iya. Kok nggak ada sih ininya? Ah, kenapa nggak ada nih? Kita lihat ke situ ya. Nah, golongan depolarisasi fase satu ada dua fase. Obat golongan ini berikatan dengan reseptor asetilkolin ya, menyebabkan depolarisasi menetap sehingga kehilangan respon kontraksi. Ya, itu terjadi mekanisme relaksasi otot. Fase 2 setelah beberapa lama depolarisasi menetap menyebabkan perubahan ion pada reseptor asetilkolin atau blokade. Dan golongan non-depolarisasi, golongan obat ini bekerja berikatan dengan reseptor asetilkolin, menghambat kerja asetilkolin tanpa menyebabkan depolarisasi. Ini yang non-depolarisasi. Istirahat sebentar dulu ya, karena azan. Baik, kita teruskan. Kita masuk ke reseptor GABA. Bagaimana sistem saraf penghantaran impuls dan nyeri neuropatik. Ini kalau kita lihat neuron itu dianalogikan seperti kabel ya. Kabel yang mempunyai insulator atau menyebah insulator itu kan bersifat hambatan ya, hambat listrik. Jadi dendrit sendiri juga dia menghantarkan listrik ya, dendrit. Dan ininya ekornya itu ada akson ya. Nah, di sini seperti kabel dia diselimuti oleh selaput mielin seperti kabel itu tadi ya. Nah, ini untuk dendritnya ada badan sel, ada serabut-serabut dendrit neuron ya. Ada akson bermielin. Kalau aksonnya itu yang di tengah kabelnya, mielin itu seperti plastik yang analogi kabelnya itu ya. Kemudian ujung sel saraf. Susunan saraf pusat manusia mengandung kurang lebih 100 miliar neuron. Neuron tidak bisa digantikan sesudah mati. Untuk komunikasi, neuron ya digunakan untuk komunikasi, tapi dia juga memerlukan neurotransmitter. Struktur neuron terdiri dari badan sel, kemudian ada dendrit yang menerima impuls dari luar sel, kemudian ada akson yang membawa impuls, kemudian ada mielin, selaput berlemak pelindung akson. Kemudian juga ada nodus Ranvier. Nah, selubung mielinnya terdiri dari 40% air, lemak, dan protein. Fungsi serabung mielin ini ya, yang seperti sosis ini di tengahnya kan akson. Di seperti sosis ini meningkatkan kecepatan impuls, ya, mencegah impuls keluar meninggalkan neuron. Ya, ini neuron transmitter yang tadi, ya, senyawa organik endogen pembawa sinyal di antara neuron sehingga terjadi komunikasi antar sel. Ya, jenis-jenisnya ada beberapa ya di sini contohnya ya. Ada GABA, glutamat, ada substansi P. Kemudian GABA sendiri singkatan dari gamma aminobutyric acid
merupakan neurotransmitter utama dalam menghambat penghantaran atau inhibisi rangsang neural. GABA pada sistem saraf pusat akan berikatan dengan reseptornya sehingga menghasilkan impuls saraf pada sinaps akan terhambat. Ya. Ini tadi GABA pada sistem saraf akan berikatan dengan reseptornya sehingga impuls saraf pada sinaps akan terhambat. Nih. Yang tadi dijelaskan pada fase istirahat maka muatan di dalam akson akan bermuatan negatif karena dalam selaput saraf banyak terkandung klorida pada saat istirahat. Ini di dalam muatannya di dalam negatif, tapi pada saat tereksitasi ion Na akan bermuatan positif masuk sehingga muatan di dalam akson akan menjadi positif. Kerja GABA, inhibisi impuls. Pada permukaan sel saraf terdapat saluran untuk Cl, ya, yang disebut juga dengan kanal klorida. Ketika saluran ini terbuka, maka ion Cl akan masuk ke dalam sel saraf, sehingga muatan sel saraf akan menjadi negatif. Ya. GABA akan berikatan dengan reseptor. Lalu kalau GABA sudah berikatan dengan reseptor, maka kanal klorida akan terbuka, ion sel akan masuk, muatan sel saraf menjadi negatif, impuls saraf terhambat, dan keadaan menjadi istirahat. Itu prosesnya. Kalau ini proses inhibisi ya. Kalau penghantaran impuls atau nyeri pada sel saraf, pertama-tama dimulai dengan potensial aksi merambat pada daerah presinaps. Ini potensial aksi berasal dari mana? Berasal dari polarisasi ya. Masuknya ion-ion positif ke dalam sel terjadilah proses polarisasi ya, potensial aksi. Nah, karena dia berbentuk muatan, dia akan merambat ke sel-sel lain ya, karena bermuatan kan. Lalu muatan-muatan ini dia setelah kadar elektropositifnya tertentu, mempunyai nilai tertentu, akan membuka kanal kalsium. Ya, kanal kalsium tergantung voltasenya ya. Ion kalsium akan masuk, kemudian ion kalsium akan mendorong vesikel neurotransmitter, glukamat dan substansi P. Neurotransmitter nyeri melewati celah sinaps. Tadi ya keluar di sini ya, di sinaps. Kan ini dari vesikel dibawa di sinaps. Kemudian neurotransmitter nyeri dan reseptor pada daerah postsinaps. Ini kan pos nih, postsinaps. Nempel sehingga menimbulkan nyeri. Pada ujung bonggol akson terdapat kanal kalsium. Nah ini kanal kalsium. Nah, kanal ini memiliki subunit protein alfa 2 dan theta ya. Nah, seperti itu. Ya, sama aja intinya. Di presinaps dikeluarkan neurotransmitter, di presinaps di mana presinaps di sini ya. Di sini keluar kemudian nempel di sini ya pada reseptor. Nah, yang cocok misalnya reseptornya bentuknya tentunya segitiga ya supaya dia cocok. Nah, segitiga. Nempel kemudian dia menimbulkan nyeri ya di daerah postsinaps. Seperti itu. Karena ada neurotransmitter. Hmm. Ini selesai ininya, PT-nya. Ada yang ingin ditanyakan? Karena ini juga ya bulan puasa ya, jadi ngebut juga. Apa Ini, nanti? Ya, gimana? eh, ini tugas yang kedua berarti dibagi jadi 6 kelompok lagi. Iya, iya boleh. Dibagi 6 kelompok. Kemarin 6 kelompok juga kan? Ya kan? Tadi neurotransmitternya itu apa aja? Ya. Ditambah lagi yang lain neurotransmitternya. Sebenarnya banyak sih jenis-jenis neurotransmitternya. Nanti di ini kan ya. Seperti kemarin aja polanya ya, formatnya itu seperti kemarin. Udah itu aja yang ditanyakan. Kalian dalami lagi masing-masing neurotransmitter itu kerjanya di mana, obatnya apa. Seperti yang ada di IGD itu kan, yang ada apa di situ? Epinefrin kan?
untuk kasus shock ya. Untuk kasus shock, kemudian disuntikan epinefrin dalam ampul, kerjanya itu gimana? Dia menimbulkan, dia kerjanya ke otot polos di jantung misalnya, gitu kan? Dia sehingga dia merangsang kerja jantung. Salah satu contoh itu dibuat pathway-nya bagaimana si epinefrin ini bisa merangsang otot jantung. Kemudian ada juga yang kerjanya di GABA misalnya nyeri. Dia nyeri. Indikasinya apa? Bagaimana dia bisa menjadi nyeri dicari pathway-nya seperti yang kemarin. Itu ya. Oke, kalau gitu kalau nggak ada aku mau buka ininya. Mau buka apa namanya? Absen. Apa bulan puasa ini mau diiniin? Dijadiin satu sama itu yang sore. Gimana? Hmm? Gimana Bu? Menjadi satu Iya, masuknya. Kalian ada waktu nggak sih? Kalau jam masuk pagi. Kalau masuk pagi, kalian ada waktu nggak sih sama puasa ini? Mungkin kalian juga ada yang mau ini ya, buka terawih. Ini posisi di mana di ini ya? Di tempat kerja ya? Posisi di mana sekarang? ada yang di jalan Bu, ada yang di rumah, beberapa. Hmm, oke. Ini siapa PJ-nya Sally ya? Iya Bu, Seli Bu. Ya, Sally dibantu ya. Iya Bu. Panggil teman-teman temannya. Saya refresh dulu bentar. Cuma ada 17 ya Sally ya. Ada tambahan dari teman. Oke, silakan Sally. Dia Ayu Primastuti, Hadir. Anita Rahman Pertiwi, Anita Rahman, di partisipan ada Bu. Gimana Bu? Iya ada ya, ya udah deh. Tapi lain kali jangan begitu ya. Maksudku jangan ini kan sayang juga kalau nggak paham ini agak sulit sebenarnya materi ini. Ya silakan lanjut. Muhammad Romli, Hadir, Bu. Yulita, Hadir, Bu. Rafelina Endi Pratiwi, Rafelina hadir. Lulu Ilmahnun, Hadir. Siti Normaya, Hadir. Ayodia Azahra, Hadir. Fahmi Rizky Fadilah, Hadir. Ananda Sela Rahayu, Hadir. Iskandar Hakim, Hadir, Bu Sel. Nia Febriana, Hadir. Azaira Salsabila, Hadir. Mutia Randini, Hadir. Septia Wafahairiyah, Hadir. saya hadir Bu Sevinia, Mm-mm. Silvi Nur Aini. Hadir, Pak. Hadir semua ya Bu? Hadir ya. Oke. Maaf ya, saya masih agak agak kurang sehat. Saya kira ini sinyalnya agak ini belakangan. Semoga bisa terkirim. Oke, baiklah. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kita mungkin bisa melanjutkan aktivitasnya, bisa pulang ke rumah. Ya, dengan selamat, mudah-mudahan. Nanti kalau misalnya kalian mau masuk pagi, kalian pagi jam 8 ada ini, bentrok nggak? Mohon maaf, Ibu, hari apa ya, Bu? Hari ini juga, hari Oh, Sabtu juga nih. Sabtu jam 8 ada kelas nggak? Ya terserah kalian sih, itu opsi aja. Mungkin nanti didiskusikan dulu kali ya, Bu. Jadi saya ada jamnya tuh kan ada hari hari ini ya. Tapi nanti ininya ya. Nanti mungkin kalau ini coba saya ini kan linknya gitu maksud saya. Saya kan bisa bagi linknya. Terserah nanti. Takutnya juga ada yang membutuhkan
membutuhkan kuliah sore gitu. Saya khawatir itu aja sih. Jadi ada kuliahnya kan ada siang, ada pagi, ada sore. Nanti didiskusikan aja. Kalau mau masuk berarti kalian pindah dong ya ke ini ya, sementara bulan puasa ya. Saya ada pagi jam 8 dan hari Kamis jam 12. Kalau nggak bentrok. Tapi kalau bentrok, nggak apa-apa saya luangkan waktu. Saya ininya sholatnya nanti aja. Coba-coba aja ya. Jadi jam saya itu ada hari Sabtu jam 8 dan jam. Tapi saya tanya dulu ya, boleh apa enggak kayak gitu. Kalau kalian suka gitu, kalian lowong, jadi supaya nggak terlalu malam-malam juga. Kalau kalian lowong, tapi takutnya ada orang yang butuh, oh saya butuh malam, saya khawatir ada kayak gitu juga. Karena kan kita sistemnya available anytime ya, pagi, siang, malam. Konsepnya seperti itu. Tapi kalau ada yang mau masuk ini, nggak apa-apa sebagian. Oke ya, terima kasih Sally dan kawan-kawan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama.